قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa. Sekarang bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh puasa oleh Allah supaya kita jadi orang yang bertakwa. Nah, kenapa kita harus jadi orang yang bertakwa? Supaya kita masuk surga. Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, makanya kalau puasa, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus semangat. Jangan loyo, jangan lemas. Loyo udah kayak orang mau mati sudah dia. Jangan. Semangat. Nah, kenapa? Karena ini adalah ibadah ya, yang insya Allah taala bisa menjadi sebab kita semua masuk ke dalam surga Allah. Antum mau nggak masuk surga? Semangat masuk surga? Ya semangat. Nggak ada orang, aduh, saya masuk surga mau, tapi nanti dulu lah. Ada begitu? Nggak ada. Ya, nggak usah jauh-jauh, jangankan surga. Antum kalau ditanya, Bapak, Pak, mau nggak gajinya naik? Mau nggak, Pak? Ya mau, semuanya mau. Nah, tapi itu bukan wewenang saya. Nah, cuman ini apa namanya contoh saja. Kalau tanya mau gajinya naik, Pak? Mau, semangat. Nah, kenapa? Kita itu manfaat untuk dirinya. Nah, ini bukan sekedar gaji tapi surga. Surga itu dia akan dapatkan, tadi kita sudah bacakan ayatnya dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Dia akan dapatkan apa yang diinginkan oleh jiwanya. Begitu terbetik dalam jiwanya langsung ada. Dia minta, langsung Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Supaya kita bisa masuk ke dalam surga itu, Allah Subhanahu wa taala suruh kita puasa. Nah, maka surga itu insya Allah taala bisa kita raih dengan melakukan ibadah puasa. Saya yakin di sini semua alhamdulillah puasa. Nah, jadi semangat ya, jangan lemas, jangan loyo, semangat. Jangan jadikan puasa itu sebagai sebab kita bermalas-malasan. Jangan. Semangat, tetap semangat. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, suruh segera, cepat-cepat. Nah, bergegas kemana? Ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, yakni ampunan Allah. Nah, kalau orang yang bergegas itu, bersegera itu, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia harus cepat-cepat melakukannya. Nah, karena walaupun dia ngantuk, walaupun dia capek, walaupun dia lelah, tapi karena ya, dia harus bersegera untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuknya, maka dia tidak peduli. Dia tetap bergegas, ya, bercepat-cepat untuk melakukan sebuah amalan yang dengannya dia akan mendapatkan ampunan Allah. Disuruh bergegas untuk mendapatkan ampunan Allah. Wajannatin, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ayat tentang puasa surah Al-Baqarah ayat 183, Allah perintahkan kita berpuasa supaya apa? Supaya kita jadi orang yang bertakwa kepadanya. Nah, surah Al-Imran ayat 133, Allah sebutkan ternyata surga itu hanya disiapkan untuk orang-orang bertakwa saja. Dan puasa diantara sebab seorang hamba untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Nah, ini berlaku umum. Apalagi ya, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis-hadis khusus yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali bini Adam lahu illa shaum." Semua amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya sendiri. Pahalanya untuknya. Nah, amalan yang dia kerjakan itu manfaatnya untuk dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu dia lakukan untukku, kata Allah. Fa innahu li, dia berpuasa untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang langsung akan membalas pahalanya. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Sungguhnya dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. Pintu itu dipanggil atau disebut dengan nama Ar-Rayyan. Jadi nama pintunya khusus namanya Ar-Rayyan. Nah, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang puasa akan masuk melalui pintu itu di hari kiamat kelak. Ya, kita ini yang berpuasa akan masuk lewat pintu itu insyaallah. Nah, fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk lewat pintu Ar-Rayyan itu kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa. Nah, yuqalu aina as-shaimun. Maka nanti di akhirat akan dipanggil, mana as-shaimun, mana orang-orang yang puasa. Nah, bangkitlah mereka. Fayakumun, mereka pun bangkit. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam pintu itu melalui pintu tersebut melainkan mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kalau orang-orang yang puasa itu sudah masuk lewat pintu itu, maka pintu itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun lagi yang masuk melalui pintu itu. Khusus untuk orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau kita puasa, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita sahur atau malamnya kita sudah niatkan untuk puasa, berarti kita niatkan, ya, mudah-mudahan dengan puasa ini saya masuk surga. Nah, tapi bagaimana Ustaz, saya banyak dosa saya banyak, maksiat saya banyak. Nah, jangan khawatir. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dia puasanya karena imannya kepada Allah, yang kedua karena ihtisab, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua. Puasa itu karena iman, yang kedua karena apa? Ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala. Antum kerja harap apa? Antum kerja harap apa, Pak? Hah? Jujur saja, nggak apa-apa. Kerja harap apa? Gaji. Iya kan? Ada nggak di antara antum yang mau kerja nggak digaji? Nggak ada. Saya juga nggak mau kalau kerja, kita bekerja nggak digaji. Semua orang mau. Nah, orang yang berpuasa, dia beribadah kepada Allah, berpuasa karena dia harapkan pahala dari Allah. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sebanyak apapun dosanya, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang sangat besar untuknya di akhirat kelak. Diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, bahkan disebutkan dalam hadits yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, dia bergembira dengan dua perkara itu. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Yang pertama ketika dia berbuka. Nah,
Artinya berbuka di sini baik berbuka puasa sehari-hari yang biasa kita lakukan, atau berbuka maksudnya di akhir puasa sudah menjelang Lebaran. Jadi berbuka. Lebaran itu bukan lagi puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berpuasa di hari Lebaran. Harus makan dan minum. Nah, pasti dia bergembira. Kalau kita buka puasa, menjelang buka puasa, gembira atau marah-marah, Pak? Gembira. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kalau dia keluar dari puasa menjelang Lebaran, gembira atau tidak? Gembira. Makanya orang yang berhak gembira itu hanya orang yang berpuasa saja. Lis-shaim, untuk orang yang puasa farhatan. Untuk orang yang puasa dia mendapatkan dua kegembiraan. Yang enggak puasa enggak layak gembira. Kalau di zaman kita terbalik. Dia yang enggak puasa, oh dia yang paling gembira kalau Lebaran. Masya Allah. Harusnya dia bersedih. Kenapa? Sudah menjelang Lebaran, keluar Ramadan, saya enggak puasa. Kemarin saya tinggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Harusnya dia bersedih. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja itu nanti pada hari kiamat akan dirobek-robek mulutnya, digunting-gunting mulutnya, kemudian berlumuran darah dan dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Ini disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawa oleh dua malaikat ke tempat yang sangat tinggi. Kemudian beliau mendengarkan suara yang sangat keras, teriakan-teriakan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sampai ke tempat tersebut, beliau melihat ada orang yang digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, digantung di atas urat kakinya ditarik, kemudian digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya berdarah-darah, robek-robek mulutnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada para malaikat, man haula, siapa mereka ini? Kata malaikat itu, haulai alladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka puasa alias tidak puasa sebelum waktu halal untuk berbuka. Nah, artinya ketika puasa harusnya dia puasa, dia nggak puasa. Nah, entah itu sehari-hari atau menjelang Lebaran. Nah, ada sebagian daerah, ya, di sebagian kampung, sebagian tempat, itu kalau sudah 2 hari menjelang Lebaran, Pak, itu mereka nggak puasa lagi. Saya tanya, kenapa, Bu, di sini orang-orang nggak puasa? Kenapa mereka seperti itu? Ya beginilah, nah katanya. Ini memang sudah tradisi, sudah kebiasaan kita di sini. Saya katakan nggak boleh, itu tradisi yang haram, nggak boleh dilestarikan, harus ditinggalkan. Puasa itu sampai menjelang Lebaran. Kalau sudah ada pengumuman penguasa, pemerintah mengumumkan besok Lebaran, nah berarti besok sudah nggak puasa, berarti besok Lebaran. Nah, kalau belum sehari, 2 hari atau 3 hari sebelumnya, tetap wajib puasa. Nah, tapi begitulah sebagian orang, ya, ketika sudah menjelang Lebaran, mereka lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harusnya dia bersungguh-sungguh, justru semakin terakhir, semakin bersungguh-sungguh dia. Kenapa? Karena kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala buka di bulan suci Ramadan sebentar lagi akan sirna, lenyap. Nah, kesempatan di Ramadan banyak. Pagi diampuni dosa dengan puasanya. Malam ada sholat tarawih. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berdiri malam, sholat malam di malam bulan Ramadan, sholat tarawih, karena iman dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah Taala. Nah,